terima kasih. Jadi kita semua mengakui bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar dan paling sustainable untuk kesejahteraan rakyat, termasuk untuk perlindungan sosial. Maka kita ingin memastikan calon presiden maupun calon wakil presiden yang akan terpilih nanti itu orang yang benar-benar punya komitmen tentang perpajakan. Nah, salah satu bentuk komitmen mereka tentu adalah bagaimana mereka sendiri sebagai individu berani untuk selalu terbuka dan transparan membuka SPT mereka sebagai bentuk akuntabilitas publik. Maka ingin kita pastikan dari awal, mereka adalah orang-orang yang punya komitmen, transparan, dan mau memulai dari diri mereka bahwa mereka tidak pandang bulu terhadap kejahatan perpajakan. Ya. Kalau kita melihat praktek di Amerika Serikat sebagai contoh dari praktek elektoral yang sering dirujuk oleh banyak negara, sejak tahun 1970 tradisi membuka SPT itu sudah menjadi bagian penting dari capres itu untuk menunjukkan komitmen pada publik bahwa ia pro terhadap transparansi dan juga mendorong akuntabilitas publik secara luas. Di Kanada kemarin terjadi dalam pemilihan Perdana Menteri Quebec, itu yang menang adalah Philippe Couillard yang membuka SPT melawan petahana. Bahkan di Eropa Utara sudah sejak awal kita melihat praktek membuka SPT itu hal yang sangat lumrah dan bukan merupakan sesuatu yang istimewa. Memang di pasal 34 Undang-Undang KUP ada larangan bagi petugas pajak untuk membuka data perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Maka di sini kita mendorong sebaliknya, ini bukan dorongan kepada Ditjen Pajak untuk membuka SPT karena itu melanggar undang-undang, tetapi ini merupakan dorongan atau tuntutan bagi wajib pajak atau capres-capres sebagai wajib pajak untuk secara sukarela, voluntary disclosure, membuka SPT mereka sendiri pada publik. Kalau tidak ada apa-apa, seharusnya mereka berani dan tanpa hambatan, tanpa beban membuka SPT itu. Pertama, kita mendorong KPU untuk menginisiasi tuntutan moral ini sehingga menjadikan SPT bagian penting dalam proses Pilpres ini. Yang kedua, KPU juga kita desak untuk memasukkan isu pajak menjadi satu topik dalam debat capres, termasuk isu transparansinya. Yang ketiga, kita juga mendorong KPK untuk mau terlibat aktif karena KPK adalah lembaga yang berwenang tentang LHKPN, juga mau mengumumkan laporan harta kekayaan dari para capres-cawapres. Lalu berikutnya kita ingin mendorong para capres-cawapres untuk berani membuka SPT mereka tanpa alasan. Dan terakhir, kita ingin mengajak publik terlibat dalam gerakan ini secara lebih luas untuk memastikan bahwa SPT capres-cawapres itu akan dibuka. Yang pertama, kita ingin capres-cawapres yang tidak terbebani politik transaksional, termasuk dengan siapa mereka mendapatkan sumbangan. Soal menyumbang itu adalah soal lain, soal penegakan hukum perpajakan itu soal yang lain. Maka diharapkan tidak ada politik balas budi dalam hal ini. Siapapun orangnya, kalau dia terlibat pengemplangan pajak, harus ditindak. Berikutnya, tuntaskan beberapa kasus penyidikan pajak yang tertunda karena patut diduga kemarin itu mendapatkan backup politik yang cukup besar sehingga Ditjen Pajak tidak punya kekuatan atau keberanian untuk menuntaskan penyidikan itu. Yang terakhir, kita mendorong aparatur pajak itu ditingkatkan kapabilitas maupun integritasnya, termasuk bagaimana pengadilan pajak sebagai tempat untuk mencari keadilan
dapat menjalankan fungsi itu dengan baik tanpa adanya tuduhan atau dugaan-dugaan praktek-praktek